Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kelas 2, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin yang ada di tema keempat. Kali ini ada bacaan terkait berlibur di pantai. Di sini dijelaskan Dayu dan teman-temannya berlibur ke pantai. Di sana mereka di pantai itu disediakan tempat umum, yaitu ada namanya lahan parkir, ada warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju dan sebagainya ya. Setelah itu Dayu dan teman-temannya mengamati WC umum yang ada di sana. Ketika dia mengamati, ternyata di situ WC umumnya nampak kotor ya, dan harus segera dibersihkan ya. Dari situ nanti kita tahu ketika Dayu mengamatinya ya, maka dia di sana menyebutkan bahwa di WC umum itu ya banyak sekali sampah ya, bahkan juga saluran airnya tersumbat, dan itu tentunya tidak baik untuk kesehatan, terutama ketika berada di pantai ya. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa kamar mandi itu ya, yaitu WC-nya itu sangat kotor ya, dimana di sini banyak sekali sampah yang berserakan dan airnya pun tersumbat, sehingga ini tidak baik ketika kita gunakan ya. Kalau kita melihat ini ya, maka kita bisa melaporkannya pada petugas kebersihan yang ada di sana untuk segera dibersihkan, karena ini tentunya dapat mengganggu kesehatan dan juga dapat mengganggu keindahan dari pantai itu sendiri ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari terkait dengan dimana kita bisa membuat hiasan dengan menggunakan sabun batangan ya. Jadi sabun batangan itu kita bisa mengukurnya menjadi beberapa jenis benda ya. Ada bentuk bunga, ada bentuk hewan ya. Kita bisa membuatnya dengan menggunakan sabun batang ya, dengan menggunakan alat ukir ya. Nanti kita bisa membuat gambar-gambar semacam itu. Terkait dengan hiasan ya, maka kita kali ini akan menentukan pola dari bangun ruang ya. Dimana kalau kita lihat di sini pola yang nampak yaitu balok yang memanjang semacam ini sama balok yang berdiri ya. Jadi ini 1 1 1 1 1 1. Jadi itu adalah pola yang tampak pada gambar. Selanjutnya kalian bisa menentukan pola lanjutan dari gambar-gambar ini ya. Contohnya semacam ini 1 2 1 2 1. Nah, maka ini kalian bisa melanjutkan gambar berikutnya. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3 juga sama ya. Nanti kalian bisa amati pola yang ada di situ. Setelah itu kalian bisa melanjutkan dua gambar berikutnya semacam apa ya. Kalian amati gambarnya dengan baik. Setelah itu kalian menentukan pola yang ada di sana. Oke, selanjutnya di sini ada bacaan terkait dengan kerja bakti, di mana kerja bakti merupakan salah satu hal ya yang terkait dengan bagaimana kita bersama-sama warga sekitar membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal kita ya. Bisa kerja bakti itu dengan cara mengambil sampah yang ada di sekitarnya, atau juga bisa dengan cara membersihkan selokan yang ada di sekitarnya ya. Terkait dengan itu ada bacaan ya, ada teks percakapan antara 3 orang. Yang pertama ada seorang ibu, lalu ada seorang ayah dan ada seorang anak di situ ya. Berdasarkan teks bacaan itu nanti kalian bisa mengerjakan soal yang di bawahnya ya, terkait dengan isi percakapannya. Lalu di sini ada terkait dengan keuntungan yang diperoleh dengan kegiatan kerja bakti dan seterusnya ya. Jadi nanti kalian baca, setelah itu nanti kalian tentukan hal-hal yang ada di bawahnya terkait dengan teks percakapan tersebut ya. Selanjutnya di sini ada bacaan dengan judul perlunya menjaga kebersihan taman kota, di mana pada bacaan ini ya dijelaskan tentang manfaat dari taman kota itu sendiri ya. Lalu di sini juga dijelaskan terkait dengan kebersihan taman kota harus selalu dijaga ya. Nanti kalian bisa menyebutkan terkait dengan manfaat dari taman kota, lalu hal-hal apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kebersihan dari taman kota ya. Nah, nanti kalian baca, setelah itu nanti kalian tentukan ya hal-hal tersebut. Oke. Selanjutnya di sini ada bacaan terkait dengan kunjungan ke Taman Nasional, di mana Taman Nasional ini merupakan wilayah yang dibangun oleh negara kita untuk menjaga kelestarian dari lingkungan ya, di mana Taman Nasional ini biasanya berisi hewan-hewan yang dilindungi, juga ada tanaman-tanaman yang dilindungi ya. Jadi Taman Nasional fungsinya untuk melindungi flora dan fauna yang ada di sana agar tidak sampai terancam punah ya.
Nah, di sini terkait dengan lingkungan sekitar kita, maka di sini ada tanggung jawab kita ketika kita memiliki hewan peliharaan. Dari gambar ini ya kita tahu ya tanggung jawab kita ketika kita memelihara hewan, maka kita harus dapat memberikan makan mereka dengan cukup untuk kita. Sedangkan kalau kita memiliki tanaman ya, maka kita harus dapat menyiram tanaman itu secara teratur sehingga keduanya dapat tumbuh dengan baik ya. Maka kita harus dapat mengetahui kewajiban kita terhadap hewan dan terhadap tanaman yang kita tanam. Nah, selanjutnya nanti di sini kalian bisa mengelompokkan terkait dengan manfaat hidup bersatu dengan teman dan akibat jika tidak hidup bersatu dengan teman ya. Nanti kalian kelompokkan ya dengan menggunakan garis, manakah yang terkait dengan manfaat hidup bersatu dengan teman dan mana akibat kalau kita tidak bersatu dengan teman ya. Nanti kalian hubungkan dengan garis. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan pola gambar, nanti kalian juga bisa menentukan melanjutkan pola gambar yang ada di sana seperti biasanya ya. Kalian amati contohnya semacam ini tabung 2 kubus, tabung 2 kubus ya. Kalau pola yang kedua di sini tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok, tabung, kubus, balok ya. Kalau ini adalah 2 balok yang tidur ya, lalu ada 1 balok yang berdiri ya, 2, 1, 2, 1 dan seterusnya ya. Jadi ini adalah pola dari bangun ruang ya. Selanjutnya kalian bisa melanjutkan pola bangun ruang yang ada di bawahnya ya. Nanti kalian amati lalu kalian bisa menentukan gambar selanjutnya dari pola tersebut ya. Oke, demikian pembelajaran kali ini ya. Ustaz harap kalian bisa menyelesaikan semua latihannya dengan baik ya. Dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik ya. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.